Selanjutnya adalah hutan gugur. Hutan gugur merupakan hutan yang mengalami 4 musim, yaitu panas, dingin, semi, dan gugur. Ciri khasnya yaitu pohon-pohon di hutan gugur akan menggugurkan daunnya pada saat-saat tertentu. Untuk ciri-ciri hutan gugur bisa kalian lihat di sebelah kanan saya. Contoh flora di hutan gugur yaitu bunga sakura, pohon jati, pohon bambu, pohon pinus, pohon oak, dan lain-lain. Untuk faunanya seperti babi hutan, harimau, dan rusa. Sebaran flora dan fauna di taiga. Bioma taiga atau konifer adalah bioma paling luas di bumi. Namun ia terasa dingin dan sepi. Cuaca dingin dan kekurangan suplai makanan membuat kehidupan di bioma ini sulit, terutama di musim dingin. Beberapa hewan akan berhibernasi di musim dingin atau terbang ke selatan. Taiga berlokasi di dekat wilayah kutub utara di bawah bioma tundra. Sebenarnya ada di Kanada, Alaska, sebagian Skandinavia, dan Siberia. Musim dingin di taiga sangat dingin dengan hujan salju menutupi permukaan dan dedaunan. Musim panasnya hangat, hujan, dan lembab. Banyak jenis pohon konifer tumbuhan di hutan taiga. Taiga sering disebut juga hutan boreal. Boreal merupakan dewa angin utara dalam mitologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan letak astronomisnya, gurun terdapat pada 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan yang dimulai dari wilayah pantai Atlantik di Afrika sampai ke wilayah Asia bagian tengah. Sedangkan berdasarkan pola angin global, sebagian besar gurun terletak pada pola angin sabuk tenggara dan timur laut yang menyebabkan tanah menerima udara kering karena kelembapan udara telah hilang sebelum udara sampai ke tanah. Sekitar sepertiga wilayah bumi ini merupakan wilayah dari gurun dan sebagian besar gurun yang ada tersebut dari permukaan batu karang. Karena wilayah terbentuknya gurun ini merupakan lingkungan yang kering, maka wilayah gurun ini merupakan tempat yang cocok untuk pengawetan benda-benda bersejarah dan pengawetan fosil serta terkadang memiliki kandungan cadangan mineral berharga. Sebaran flora dan fauna di dunia. Sabana. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Adapun ciri dari sabana yaitu 1. Terdapat di daerah khatulistiwa. 2. Curah hujan antara 100 sampai 150 mm per tahun. 3. Vegetasi berupa padang rumput dan pohon kecil. 4. Drainase cukup baik. 5. Suhu udara tidak terlalu ekstrim. 6. Kelembapan udara agak kering. Adapun contoh sabana yaitu palem dan akasia. Tundra. Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan di sekitar. Berikut ciri-cirinya. 1. Seluruh wilayah tertutup es dan salju. 2. Radiasi matahari. 3. Terjadinya musim dingin yang sangat panjang. 4. Musim dingin berlangsung selama 9 bulan. 5. Tumbuhan yang berhasil tumbuh cenderung singkat 30-120 hari dalam setahun. 6. Tumbuhan di bioma tundra memiliki warna yang sangat mencolok. 7. Rumput atau semak-semak tidak dapat tumbuh di bioma tundra. Berikut contoh-contohnya. Mucok, bison kutub, reindeer rusa kutub, pinguin, singa laut, rubah, kelinci, salju, beruang kutub, tupai, dan maldus. Bioma stepa. Dilansir dari Shining, stepa adalah subtipe tertentu dari padang rumput. Padang rumput stepa ditemukan hampir di setiap benua kecuali benua Australia dan Amerika. Lingkungan stepa lebih kering dan lebih dingin daripada bioma padang rumput lainnya. Stepa berada di dekat pegunungan dan jauh dari laut sehingga kelembapannya lebih rendah. Tak banyak lingkungan stepa yang ditinggali manusia karena kualitas tanahnya yang buruk dan meskipun ada banyak kerumputan, hanya sedikit tanaman yang hidup di sana. Vegetasi stepa utamanya meliputi herba dan rerumputan yang dapat tumbuh tinggi dan sering disebut dengan sebagai lautan rumput. Konservasi flora di Indonesia. Konservasi flora dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk melindungi dan melestarikan flora beserta ekosistemnya.
Manfaat flora. Sebagai pemasok oksigen, seluruh makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Contohnya seperti bunga bangkai, pohon cemara, dan Clesia anabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi fauna di Indonesia seperti gambar di samping. Konservasi fauna di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu konservasi fauna ex situ dan konservasi fauna in situ. Konservasi fauna ex situ merupakan metode konservasi fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya seperti kebun binatang Ragunan. Sedangkan konservasi fauna in situ merupakan metode konservasi fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya seperti Suaka margasatwa, Ujung Kulon. Pemanfaatan flora. Berikut pemanfaatan flora bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber pangan seperti karbohidrat yang berasal dari padi, jagung, singkong, ubi, talas, dan sagu. Yang kedua, sebagai bahan sandang dan perumahan yang berasal dari jenis kayu-kayuan. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan dan kecantikan seperti bahan untuk jamu tradisional seperti kunyit, daun sirih, temulawak, dan kumis kucing. Yang keempat, sebagai bahan baku industri seperti kapas untuk bahan kain, karet untuk bahan bola basket, ban mobil, dan ban motor. Yang kelima, sebagai bahan untuk kerajinan dan hiasan seperti bahan dari bambu dan rotan. Yang keenam, sebagai objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Yang ketujuh, sebagai sumber pendapatan dan aktivitas ekonomi. Manfaat fauna bagi kehidupan manusia. Sebagai sumber protein seperti yang berasal dari ikan, unggas, kambing, dan sapi. Sebagai bahan baku industri seperti kulit hewan dapat dijadikan sepatu. Bulu domba sebagai bahan pakaian wol seperti bahan kerajinan dan aksesoris seperti kulit buaya, kulit ular, tanduk, kerbau. Sebagai penghasil pupuk organik yang berasal dari kotoran sebagai bahan obat-obatan, sebagai tenaga bantuan yang dapat meringankan pekerjaan manusia seperti tenaga kerbau, sapi, dan kuda. Letak geologis telah menyebabkan adanya kesamaan fauna di wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Asia dan fauna Indonesia bagian timur dengan wilayah Australia. Fauna asiatis. Sekian video materi pembelajaran geografi tentang flora dan fauna di Indonesia dari kelas 11 MIPA 4. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.